Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 429, Serangan Frontal. Malam berlalu tanpa insiden. Keesokan harinya, sinar matahari yang cerah menyinari kota Dewa Kosmos yang ramai, karena hari ini adalah hari pernikahan besar Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos. Ini adalah berita sensasional bagi seluruh benua awan bintang, bahkan seluruh dunia roh bela diri. Lentera warna-warni berjejer di sepanjang jalan kota Dewa Kosmos, udara dipenuhi suasana pesta yang menular. Orang-orang dari semua sekte besar dan kecil, keluarga ternama, dan kekuatan datang untuk menyampaikan ucapan selamat. Pintu masuk selatan kota Dewa Kosmos lebarnya lebih dari selusin zang, namun hari ini terasa sesak. Kawasan di sekitar Kastelan Manor di kota Dewa Kosmos bahkan lebih padat, berbagai bentuk kereta mewah dan tunggangan yang tampak megah bergerak masuk dan keluar, memukau mata. Pelet roh tingkat dewa menengah, 10 pelet gelombang. Rumput jantung giok hijau abadi berusia 1200 tahun, 3 batang gelombang. Kristal naga langit, 2 potong gelombang. Ketua Sekte Dewa Kosmos Lin Xiao sedang membacakan hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh para tamu yang datang ke pesta pernikahan. Salah satu dari hadiah-hadiah ini saja sudah cukup untuk menimbulkan sensasi tersendiri. Butiran roh dengan kualitas terendah yang dibawa para tamu adalah butiran roh tingkat dewa rendah. Dalam resepsi besar ini, orang akan terlalu malu untuk mengeluarkan butiran roh tingkat suci, sedangkan ramuan hanya yang berusia di atas 1000 tahun, sedangkan kristal dan biji terdiri dari jenis yang paling langka. Begitu hadiah-hadiah ini dibuka dan dicatat oleh Kultus Dewa Kosmos, hadiah-hadiah tersebut dengan santai dilemparkan ke halaman yang telah disediakan untuk disimpan dengan aman. Butiran roh, ramuan langka, dan biji kristal itu mungkin merupakan harta karun di mata orang lain, tetapi bagi Tuan Muda Xie Hui dari Kultus Dewa Kosmos, semuanya itu hanyalah barang biasa. Hanya benda yang setara dengan butiran roh dewa tingkat tinggi yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang harta karun Kultus Dewa Kosmos. Tepat pada saat ini, Penatua Lin Xiao tiba-tiba mengumumkan dengan suara melengking, pintu kekosongan terpisah, pil roh suci bermutu tinggi, pil peremajaan besar naga harimau, 1 buah gelombang-gelombang. Hal ini menggugah kegembiraan halayak, orang-orang menjulurkan leher mencoba melihat pelet roh dewa tingkat tinggi. Itu adalah peluru roh suci tingkat tinggi. Tak heran jika Distinct Void Door menjadi salah satu dari 12 kekuatan super, hadiah ucapan selamat yang mereka berikan hanyalah pelet roh suci tingkat tinggi. Waktu berlalu cepat, segera menjelang siang hari. Semua ahli dari sekte lain dan keluarga besar berdatangan, memenuhi banyak kursi perjamuan yang diatur di aula dalam dan luar. Aula dalam terbatas pada ahli alam Sein, hampir tidak ada prajurit alam Xiantian Orde ke-10 yang terlihat di aula ini. Adapun para pengikut Xiantian tingkat ke-7 dan ke-8 dari keluarga besar yang tidak memenuhi syarat untuk melewati pintu Istana Dewa Kosmos, mereka hanya bisa bergabung dengan jamuan makan dari restoran di seberang jalan, menjulurkan leher untuk melihat sekilas ke dalam istana saat ada tamu penting yang memasuki area istana. Kudengar pemimpin Kultus Dewa Kosmos telah berhasil menembus alam dewa. Aku penasaran apakah itu benar. Aku rasa itu benar, ini keluar dari mulut Xie Hui, dia tidak akan berani menggunakan masalah ini sebagai lelucon. Di dalam aula dalam, para ahli alam suci dari berbagai kekuatan berbisik-bisik hati-hati di antara mereka, masing-masing menunjukkan ekspresi berbeda. Tadi malam, Xie Hui menyebutkan bahwa ayahnya telah naik ke alam dewa, dan hari ini, berita itu telah sampai ke telinga keluarga dan pasukan besar ini. Dampak berita ini jauh melampaui hari pernikahan Xie Hu. Kekuatan seorang master alam dewa saja sudah cukup untuk menghancurkan keseimbangan kekuatan saat ini di benua awan bintang. Setiap kekuatan dan keluarga besar menunjukkan reaksi yang berbeda-beda saat mendengar berita itu. Beberapa keluarga besar memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan sebelum akhir pernikahan Xie Hui untuk mengumumkan penyerahan diri mereka kepada Kultus Dewa Kosmos. Menurut pandangan keluarga-keluarga ini, karena pemimpin Kultus Dewa Kosmos telah berhasil menembus alam dewa, menaklukkan benua awan bintang cepat atau lambat sudah tidak dapat dihindari, hanya masalah waktu. Datang lebih awal lebih baik daripada datang terlambat. Di kota Enigma, hampir 10.000 pengikut Kultus Dewa Kosmos tewas setelah Huang Xiaolong memberi perintah pembunuhan. Apakah kau mendengar tentang ini? Ya, kami sudah mendengarnya. Putra tunggal dari tetua penegakan Kultus Dewa Kosmos, Hu Chen, Hu Guang juga meninggal di kota Enigma. Aku juga mendengar bahwa Hu Guang meninggal dengan mengenaskan. Ada pertunjukan bagus yang menanti kita. Huang Xiaolong bersikap terlalu sombong, apakah dia benar-benar berpikir dirinya tak terkalahkan? Bahkan memberi perintah untuk membantai 10.000 pengikut Kultus Dewa Kosmos. Catatlah kata-kataku, hari-hari Huang Xiaolong dan Gerbang Asura sudah dihitung. Hampir semua pakar yang hadir membicarakan insiden terkini di Enigma City. Agar si plus Xiao Fei bisa menikahi Tuan Muda Kultus Dewa Kosmos, si plus Fantian pasti sangat gembira karena kekaisaran Buddha terberkati di benua angin salju mampu memanjat cabang yang tinggi ini.
Tetap saja, kamu tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa si plus Xiao Fei memang cantik, akan menjadi sebuah keberuntungan jika aku bisa memiliki anak perempuan seperti dia. Topik-topik seputar perjamuan itu berubah cepat bagaikan angin, berganti ke si plus Xiao Fei dan kekaisaran Buddha yang terberkati. Sementara itu, di jalan utama yang mengarah keluar kota, di gerbang selatan kota, ruang beriak lembut dan sosok Huang Xiaolong muncul dari kehampaan. Dia tertunda beberapa jam karena pencerahan mendadak tadi malam saat merenungkan 13 bentuk Dewa Naga. Huang Xiaolong memiringkan kepalanya sedikit, menatap langit. Saat itu hampir tengah hari, dengan sinar matahari yang terik menyinari kota. Saat ia tiba di Istana Dewa Kosmos, menyaksikan parade para ahli dari berbagai keluarga dan sekte, keraguan muncul di benaknya. Ia akhirnya menyadari bahwa hari ini adalah hari pernikahan besar Tuan Muda Xie Hui dari Sekte Dewa Kosmos dengan mendengarkan pembicaraan dari orang-orang di sekitarnya. Tatapan mata Huang Xiaolong menajam tajam dalam sekejap. Dia tidak menyangka akan tiba tepat di hari pernikahan Xie Hui. Niat membunuh dari tubuh Huang Xiaolong menyapu bagaikan badai salju raksasa setinggi 1000 zang, para jagoan yang lewat di dekatnya menjadi waspada, mundur seakan-akan nyawa mereka dalam bahaya. Niat membunuh yang kuat dari Huang Xiaolong menarik perhatian para pengikut kultus Dewa Kosmos yang menjaga gerbang kota selatan. Kamu dari sekte atau keluarga mana? Apakah kamu punya undangan? Beberapa murid kultus Dewa Kosmos mendekat, menanyai Huang Xiaolong. Xie Hui tiba-tiba mengeluarkan perintah tadi malam, hanya mereka yang membawa undangan yang bisa memasuki kota, oleh karena itu, hari ini, ahli manapun yang ingin memasuki kota Dewa Kosmos harus terlebih dahulu menunjukkan undangan. Akan tetapi, Huang Xiaolong seolah tidak mendengar perkataan murid-murid itu, dan terus berjalan menuju gerbang selatan kota. Menyaksikan tindakan Huang Xiaolong, wajah beberapa murid kultus Dewa Kosmos berubah muram. Berhenti di sana. Salah satu murid mengulurkan tangan untuk menghentikan Huang Xiaolong, berteriak, "Nak, jika kamu menolak untuk menerima undanganmu, jangan salahkan aku." Kalimat murid itu terputus di sini saat gelombang energi yang kuat menyerbu ke arahnya. Sebelum dia bisa bereaksi, dia tersapu oleh energi yang luar biasa itu dan terlempar beberapa meter, menabrak dinding keras kota Dewa Kosmos. Semua orang di lorong yang penuh sesak itu tercengang. Para ahli yang datang untuk memberi selamat menatap Huang Xiaolong dengan ekspresi heran, apakah mereka salah? Sebenarnya ada seseorang yang berani menimbulkan masalah di kota Dewa Kosmos pada hari pernikahan Tuan Muda. Para pengikut kultus Dewa Kosmos yang mengelilinginya pun tersadar sedetik kemudian, semuanya berteriak marah ke arah Huang Xiaolong saat mereka menyebar untuk mengepungnya. Huang Xiaolong terus berjalan ke dalam kota seolah-olah dia tidak melihat orang-orang ini. Para pengikut kultus Dewa Kosmos melancarkan serangkaian serangan, namun, entah itu serangan mereka sendiri atau serangan mereka sendiri, apapun yang berada dalam radius 10 zang dari Huang Xiaolong semuanya berhasil ditangkis tanpa kecuali. Saat Huang Xiaolong melewati gerbang kota sisi selatan, 3 hingga 400 pengikut kultus Dewa Kosmos yang bertugas di sana tergeletak dalam genangan darah. Para ahli yang berencana memasuki kota itu ketakutan, bersembunyi jauh demi keselamatan sambil menatap punggung Huang Xiaolong dengan ngeri. Huang Xiaolong memasuki kota, mengabaikan tatapan ketakutan yang ditujukan kepadanya dan langsung menuju ke istana kerajaan milik kultus Dewa Kosmos. Rencana awal Huang Xiaolong adalah menyelinap ke kota Dewa Kosmos dan menyelamatkan si plus Xiao Fei secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka hari pernikahannya akan diadakan hari ini. Terlebih lagi, saat itu sudah siang, dia kehabisan waktu. Jadi Huang Xiaolong memutuskan untuk bertindak keterlaluan kali ini, serangan frontal.